Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bersama saya Andi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Pitung Dino, yang kali ini memasuki part yang kelima. Nah, cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Andi Yuda. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Kemudian Naya memejamkan mata karena khawatir. Satu tangannya meremas tangan Yudis di sebelahnya. Pembacaan doa terus berlanjut. Guru-guru madrasah semakin khusyuk dalam membaca. Warga yang hadir nampak sedikit bersyukur karena suara di lantai 2 sudah berhenti. Sesekali mereka menyisip kopi yang tersedia. Hujan turun semakin deras dengan sesekali bertiup angin kencang. Masirah masih terus membaca doa bersama guru lainnya. Yudis hanya bisa mengamini semua pembacaan surat-surat yang dipilihkan oleh dosen Mas Irham. Roso lebih banyak dia mengamati keadaan. Dan brang! Terdengar suara kaca pecah dari lantai 2. Beberapa orang yang hadir dibuat kaget karenanya. Lalu muncul suara seperti pintu atau jendela yang ditutup buka secara kasar. Yudis, Roso, dan Naya berpandangan. Mungkin lebih baik kita lihat. Yudis berbisik ke arah Roso. Ia hendak beranjak ketika tangan Mas Irham terangkat, membuat isyarat diam di tempat. Mas Irham masih tidak berhenti membaca. Yudis mengangguk, ia kembali duduk bersama yang lain. Mereka pun semua lanjut membaca seakan tidak terjadi apa-apa. Jujur saja Mas Irham sendiri pun juga sebenarnya ada perasaan takut. Beberapa kali ia melirik ke arah lantai 2, teringat dengan pertemuannya dengan sosok itu saat ronda kapan lalu. Suara tangis lirih terdengar dari lantai 2. Suara tangis lirih yang melengking membuat siapapun merinding. Pembacaan doa menjadi serasa sedikit mencekam. Hujan deras menemani mereka dengan angin yang membuat pepohonan bergerak. Namun, semuanya berusaha sebisa mungkin, sebiasa mungkin pada kala itu untuk tidak menggubris suara-suara itu. Saat itu mereka tengah membaca Al-Baqarah. Bacaan surat yang panjang membuat Pak Taufik sedikit merasa bosan. Ia menguap beberapa kali tanpa sengaja melirik ke arah tangga. Mati kuy. Tiba-tiba Pak Taufik berseru pelan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kenapa? Tanya seorang guru madrasah. Badan Pak Taufik tidak bergerak. Hanya jarinya yang sembunyi-sembunyi menunjuk ke lantai 2. Lantai 2 nampak gelap karena lampu tidak menyala, dan pandangan ke lantai 2 sebagian tertutup plafon. Namun guru itu bisa melihat sesuatu di ujung tangga bagian kaki sosok yang terbungkus kain kafan. Sosok itu tidak bergerak, berdiri diam seakan memperhatikan apa yang mereka kerjakan di bawah. Mas Irham, gimana ini? Bisik Pak Taufik dengan panik. Ya Allah, astagfirullah. Warga yang lain memejamkan matanya, mengucap istighfar berkali-kali. Berapa orang yang duduk di dekat tangga berhambur menjauh dan duduk berdesakan berkumpul dengan yang lain. Jika sedari tadi hanya terdengar suara-suara aneh, kini mereka bisa melihat jelas sosok tersebut. Mereka bisa merasakan hawa tidak mengenakan dari lantai 2. Samar-samar bau busuk menyebar membuat suasana sangat tidak nyaman. Beberapa yang mencuri pandang masih melihat sosok terbungkus kain kafan itu di ujung tangga. Nasrul dan Ipung sedikit menyesal berada di sana. Jangan gentar, tetap baca semuanya, jangan berhenti. Salah seorang guru madrasah yang tertua mencoba menguatkan hati orang-orang di ruang utama. Gangguan-gangguan semacam ini memang itu tujuannya, membuat kita tidak khusyuk berdoa. Tetap percaya sama Kanjeng Nabi, sama Gusti Allah.
kekuasaan Allah jauh lebih besar daripada makhluknya. Apapun itu, insya Allah kita semua dalam perlindungannya. Amin. Nasrul berteriak keras untuk mengusir kecemasannya sendiri. Allahu Akbar. Amin. Ipung kemudian ikut berteriak. Aku Orawati, aku tidak takut. Aku umatnya Nabi. Walaupun begitu, semua yang hadir membaca ayat-ayat suci sambil menunduk dengan ada perasaan merinding dan ketakutan dalam hati. Lalu saat pembacaan Al-Baqarah tiba di ayat 255, semua orang di situ seketika membacanya dengan sungguh-sungguh. Mereka mengeraskan bacaan mungkin supaya makhluk apapun itu di lantai 2 bisa mendengar. Entah kenapa ada perasaan tenang dan keberanian yang perlahan muncul di dalam diri. Masiram ini mengisyaratkan yang lain untuk mengulang-ulang pembacaan ayat tersebut berkali-kali. Setiap kali mereka mengulang, keberanian dalam diri semakin bertambah. Mereka semakin yakin bahwa kekuasaan Tuhan jauh lebih besar daripada segala di dunia ini. Beberapa lama kemudian suasana menjadi tenang, hujan sudah mereda menyisakan rintik kecil. Sosok di lantai 2 sudah tidak terlihat lagi. Naya yang sedari tadi hanya menunduk, lekat menatap Ammar yang masih terkulai di pangkuannya. Ia baru menyadari suhu tubuh Ammar sudah tidak panas seperti tadi. Naya tergesa membuka baju Ammar, bekas tapak tangan meruncing kemerahan itu sudah hilang. Bayi itu kini benar-benar terlihat seperti tertidur pulas. Ammar, Naya tersenyum lega. Ia mendekap dan menciumi Ammar karena senang. Yudis dan Roso memberitahu kepada Mas Irham. Jam 1:30 dini hari pun, itu mereka memutuskan untuk mengakhiri pembacaan doa dengan zikir tahlil, takbir dan tahmid. Mas Irham yang pada kala itu merasa lelah setelah memimpin doa berjam-jam mengambil segelas kopi. Ia berjalan ke teras untuk menghirup udara segar meninggalkan orang-orang di dalam yang masih berzikir. Ia kemudian menyisipnya sambil memandang sekitar dan matanya menangkap sesuatu di pekarangan. Pohon rambutan besar yang daun-daunnya bergoyang-goyang sendiri di bawah hujan pohon itu seakan sedang menari. Sekilas Mas Irham melihat sosok bayangan putih yang duduk di antara dahan-dahannya. Mas Irham kemudian meneguk kopinya dengan pelan. Menjelang subuh, orang-orang yang hadir mulai bergantian meninggalkan lokasi. Ada yang sempat tertidur lalu langsung berangkat ke musola. Ada juga yang langsung pulang ke rumah. Pujian-pujian subuh menggema di udara fajar, seakan membersihkan tempat itu dari segala suasana mencekam yang menyelimuti semalaman, menenangkan hati siapapun yang mendengar. Naya dan Ammar sudah berbaring pulas di kamar. Yudis dan Roso masih berjaga di teras dan nampak sedikit mengantuk. Sisa-sisa kopi dan rokok menjadi pendamping untuk berjaga. Mas Irham juga masih berada di rumah itu. Ia ingin memastikan sesuatu. Matahari mulai menyingsing membuat langit berpendar cerah kekuningan. Cuit burung kecil yang berterbangan menandakan bahwa hari sudah dimulai. Mas Irham berdiri di dekat pohon rambutan. Ia mengelilingi dan mengamati pohon itu dari atas ke bawah, sesekali menyentuh bagian-bagian pohon tersebut. Lalu setelah beberapa lama ia mengitari pohon rambutan besar itu, ia berjongkok ke bawah. Matanya kini fokus pada sesuatu dengan serius. Yudis yang sedari tadi mengamati tingkah Mas Irham berjalan mendekat sambil menguap. "Ngapain, Mas?" "Ini." Mas Irham menunjuk sesuatu dekat pangkal pohon, di antara akar besar yang mengular. "Ada yang aneh enggak menurut sampean?" Yudis memicingkan matanya yang terasa agak berat. Ia memeriksa area yang ditunjuk Mas Irham. Semalam hujan turun deras begitu deras kan tentunya, membuat tanah yang basah pada saat itu bahkan becek di beberapa tempat. Tapi di area yang ditunjuk Mas Irham tidak ada basah sama sekali. Seakan satu tempat kecil itu tidak terkena hujan, bahkan sangat sering. Aku rasa ada sesuatu di sini.
Mas Irham kemudian mengusap dagunya, berpikir mungkin kita bisa coba gali. Roso, Yudis memanggil dari kejauhan. Ia membuat isyarat menggali dengan tangannya. Pawain cangkul. Roso kemudian mengangguk dan mengambil cangkul di rumah belakang. Ia lalu menuju tempat Yudis dan Mas Irham di dekat pohon rambutan. Tanpa banyak menunggu, Mas Irham mulai menggali titik kering di dekat akar pohon. Yudis dan juga Roso mengamati dengan rasa penasaran. Tidak butuh waktu lama, karena tidak terlalu dalam. Terlihat sesuatu di dalam tanah. Ketiganya nampak kaget setelah mengetahui apa yang terpendam di tempat itu. Astagfirullah. Mas Irham sedikit mundur. Yudis hanya berdiri mematung melihat benda itu. Ini. Roso mendekat mencoba melihat lebih jelas. Ini buat nyantet ya? Iya. Mas Irham nampak tergagap. Ini bul sihir, Mas. Di tempat di mana Mas Irham menggali, nampak sebuah benda kecil tergeletak. Sebuah benda kecil berbentuk seperti boneka pocong yang terbuat dari kafan yang nampak kotor oleh tanah dan bekas darah kering. Kelopak bunga kecoklatan juga nampak berserakan. Kita harus apain sama benda ini? Yudis menoleh ke arah Mas Irham. Apa kita rusak saja? Kita bawa ke tempat dosenku, Mas, ujar Mas Irham agak ragu. Nggak bisa sembarangan membuang atau bongkar barang ginian, percuma. Soalnya bisa balik lagi. Dosenku lebih tahu harus ngapain. Anjir, Roso mengubat dengan keras. Ia menatap tajam ke arah bul tersebut. Kok iya ada yang tega berbuat gini sama Bu Retno? Apa gara-gara ini ibu jadi seperti itu? Ayo kita ke rumah dosenku di kota, Mas. Beliau pernah nyantri di Jombang. Mas Irham meletakkan cangkul di dekat kaliannya. Aku mau balik ambil motor, sekalian buat janji sama dosenku. Terus ini diapain sekarang? Yudis kemudian menunjuk ke arah benda itu. Sampean fokus dulu pakai apa gitu. Jangan lupa baca bismillah pas ngambil. Mas Irham bergegas meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin membuang waktu. Ini urusan yang tidak bisa untuk ditunda-tunda. Ini aku ambilin kantong plastik, Mas. Mas Roso kembali dari rumah belakang membawa kantong plastik kecil. Yudis membungkus benda sialan itu dengan kantong plastik dan mengambilnya. Tidak ada perasaan aneh atau apa. Benda itu terasa seperti benda pada umumnya. Siapa sangka benda kecil berukuran genggaman tangan itu pun sangat berbahaya. Yudis menggenggam benda itu dan berjalan ke teras. Ia nampak sangat marah dan tidak percaya bahwa ada orang yang setega ini berbuat jahat kepada keluarganya. Mas, Naya muncul dari dalam rumah. Ia berlari kecil mendekati Yudis di teras. Wajahnya nampak lelah dan mengantuk dan panik. Iya, Amar masih belum sadar juga. Yudis memasukkan bungkusan plastik berisi buhul itu ke dalam sebuah tas kecil. Ia kemudian mengenakan jaket bombernya. Lalu kemudian menyomot beberapa potong rebusan ubi dan meminum segelas kopi panas untuk membuatnya tetap terjaga. Ia akan pergi ke musola bersama Mas Irham untuk menemui seseorang yang bisa dianggap pintar menangani benda semacam ini. Lama enggak? Naya nampak sangat-sangat keberatan untuk ditinggal di rumah sendirian. Selain karena Ammar masih belum sadar, juga setelah semua kejadian kemarin membuatnya sangat tidak nyaman. Aku takut sendirian di sini. Mudah-mudahan gak lama. Yudis bersiap di teras menunggu Mas Irham yang masih mengambil motor di rumah. Aku ngerasanya kalau benda ini gak diberesin, semuanya gak bakal selesai. Ya soal ibu, ya soal Ammar. Terus kalau ternyata sampai malam aku gimana? Nanti biar aku temenin, Mbak. Roso menawarkan diri. Ia ikut menunggu di teras bersama Yudis. Di hari Minggu memang ia biasanya tidak pergi ke gabut. Nanti kalau udah agak sore, aku jaga di rumah sampai Mas Yudis balik. Yudis tersenyum. Ia mendekap Roso yang sudah banyak membantunya selama ini. Sahabat sendiri kecil yang sudah dianggapnya lebih dari saudara.
Untungnya aku punya orang kayak sampean, Ros. Lah kalau bukan aku siapa lagi yang bantu sampean? Roso ikut tersenyum. Yang penting ibu bisa tenang, sama Amar bisa sehat lagi. Aku sudah syukur banget, ujar Yudis. Kemudian ia menoleh ke arah jalanan desa. Mas Irham kemudian muncul dari ujung menuju pekarangan. Mata Yudis mengikuti sosok Mas Irham yang mendekat sambil mengendarai Honda Tiger. Ayo. Mas Irham berhenti tepat di depan Yudis. Kita harus cepat. Motor yang dikendarai Mas Irham meliuk melaju kencang menyusuri jalanan beraspal menuju area kota. Hampir 1 jam lebih mereka berkendara. Menjelang siang, kedua orang itu sudah masuk ke kota Jember. Pepohonan dan sawah di kiri kanan sudah berganti pertokoan dan rumah-rumah. Kendaraan juga mulai terasa memadati jalanan. Mas Irham nampak fokus mengendarai motornya, dengan Yudis berada di belakang. Mas, Yudis setengah berteriak karena kerasnya suara angin dan mesin motor. Dosennya sampean memangnya bisa nanganin kayak gini? Mas Irham tersenyum. Tangan dan kakinya bergerak cekatan mengatur kopling. Dosenku itu jebolan pesantren Jombang, Mas. Soal tirakat-tirakat dan amalan sunnah udah sehari-hari. Puasa Senin Kamis gak pernah putus. Pokoknya jalan. Dia memang punya linuweh, Mas. Punya kelebihan mengenai halal goib. Yudis mengangguk dan dengan mantap. Namanya siapa? Pak Rofik, ujarnya sambil melambatkan kecepatan motor. Mereka tiba di gerbang masuk sebuah perumahan kecil di belakang kampus IAIN Jember. Motor berjalan perlahan melewati jalan utama perumahan, lalu menuju sebuah rumah yang berada di ujung jalan. Sebuah rumah sederhana dengan sebuah pohon rindang di halamannya. Itu rumahnya, ujar Mas Irham ketika mereka mendekati rumah tersebut. Ia melambatkan laju motornya dan berhenti di dekat rumah. Ia dan Yudis berjalan mendekati pagar. Alhamdulillah, orangnya ada. Ada 2 orang yang tengah duduk di teras sambil berbincang. Mereka nampak sibuk membahas sesuatu dengan berlembar-lembar kertas di atas meja. Mas Irham mengucap salam. Kedua orang yang duduk di teras itu menoleh dan membalas salamnya. Yudis menatap seseorang yang tengah memegang bandalan kertas. Orang itu memakai baju takwa lengan pendek berwarna putih, dengan celana kain di atas mata kaki, jenggotnya tipis, dan ada tanda kehitaman di dahinya. Wajahnya juga terlihat cerah. Yudis seakan bisa merasakan kebijaksanaan, kesederhanaan, dan tingginya ilmu orang tersebut. Yudis berjalan mendekati orang itu. Ia segera meraih dan mencium tangannya. Pak Rofik, ujarnya dengan singkat. Mas Irham yang masih berdiri di depan pintu pagar berdehem beberapa kali. Mas Yud, iya. Pak Rofik yang itu, Mas. Mas Irham menunjuk orang yang duduk di kursi lain. Yudis menatap orang berbaju takwa yang barusan ia cium tangannya. Saya ini mahasiswanya, Mas. Lagi revisian, ujarnya sambil senyum lebar. Yudis mengangguk dengan senyum lebih lebar karena salah tingkah. Ia beranjak dan menyelami Pak Rofik yang sebenarnya. Pak Rofik terkekeh melihat Yudis. Pak Rofik kira-kira berusia pertengahan 40-an. Ia merupakan orang berambut cepak dengan perawakan kecil namun gagah. Ia nampak santai, mengenakan celana jeans pudar dan kaos bergambar band power metal. Di tangannya melingkar sebuah jam G-Shock besar, sebatang rokok terselip di mulutnya. Penampilan Pak Rofik lebih mirip seorang vokalis band metal ketimbang dosen, apalagi ahli ibadah. Pak Rofik, ini Mas Yudis yang saya ceritakan tadi. Mas Irham menyalami dan juga mencium tangan Pak Rofik. Pak Rofik menoleh ke arah mahasiswanya dan menjelaskan bahwa ia kedatangan tamu yang lebih urgent. Dengan penuh pengertian si mahasiswa mengangguk. Ia merapikan bawaannya dan meninggalkan tempat itu. Begitu mahasiswanya telah menghilang dari pandangan, Pak Rofik langsung bertanya kepada Mas Irham. Kalian bawa apa ke sini? Oh ini, Yudis mengeluarkan kantong plastik dari tas dan membukanya di hadapan Pak Rofik.
Makanya hawa sekitar sini rasanya jadi berat sekali. Pak Rafiq mengebus asap rokok kepada itu. Ia mengajak Yudis dan Mas Irham masuk. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Istri Pak Rafiq menyajikan air putih dan cemilan kering. Di dalam, Yudis menceritakan semuanya mengenai kematian ibunya yang tidak wajar, mengenai penampakan-penampakan dan gangguan yang dia alami, juga mengenai Amar. Lalu ia menceritakan tentang benda yang ia temukan terpendam di bawah pohon rambutan. Pak Rafiq hanya mengangguk-ngangguk. Ia nampak mendengarkan setiap kata Yudis dengan seksama. Apa gara-gara benda ini ibu saya jadi pocong? Yudis memberikan rentetan pertanyaan. Anak saya juga, apakah dibawa oleh ibu saya? Apa Bapak bisa bantu sembuhkan anak saya? Pak Rafiq memajukan tangannya, tidak sampai menyentuh buhul itu. Ia memejamkan mata beberapa lama. Rokok di mulutnya membuat asap yang memutih. Yudis dan Mas Irham hanya diam memandangi Pak Rafiq. Lalu setelah beberapa lama, ia membuka mata. Betul, Sukmanya anakmu sedang ada bersama neneknya. Yudis menarik nafas panjang, perasaannya bercampur aduk. Sebenarnya, ada apa dengan ibu saya? Kenapa setega itu menyakiti cucunya sendiri? Pak Rafiq menyadarkan badan di sandaran kursi. Ia menatap Yudis beberapa lama lalu tersenyum. Tidak, kok ini salah paham. Justru sebenarnya Sukma anakmu telah diselamatkan oleh neneknya. Tapi sebelum anak saya keadaannya seperti itu. Yudis masih belum paham maksud dari Pak Rafiq. Pada malam harinya arwah ibu mendatangi anak saya, Pak. Ibu saya jadi pocong. Bukan, Mas. Pak Rafiq mencoba menjelaskan. Ia menunjuk ke arah buhul. Itu adalah setan yang terikat dengan benda ini, yang mewujudkan dirinya menyerupai ibumu. Benda ini buhul sihir, Mas. Pak Rafiq memegang boneka pocong itu. Ada satu setan perempuan yang dikirim seseorang dengan benda ini sebagai perantaranya. Media pengikat perjanjian antara si pengirim dan setan itu. Jadi setan itu menyamar jadi ibu saya. Yudis semakin bingung. Untuk apa? Untuk membuatmu lemah? Maksudnya, itulah liciknya tipu daya setan terhadap manusia. Pak Rafiq menuju ke arah cemilan dan air putih, mengisyaratkan kepada Yudis dan Mas Irham. Kalau dia datang dalam wujud ibumu, pasti akhirnya membuatmu banyak pikiran. Karena saat ia menyerupakan ibumu sebagai pocong seperti itu, perasaanmu sebagai anaknya pasti sangat sedih, membuatmu mempertanyakan kenapa ibu begini begitu, atau bahkan mempertanyakan kehendak Gusti Allah. Tujuannya adalah membuatmu stres, melemahkan mental, merasa putus asa dari rahmatnya. Kondisi saat manusia sedang sangat lemah, terutama pikiran, memudahkan mereka melakukan tujuannya. Yudis mengangguk. Ia kemudian sendiri menyadari bahwa memang banyak pertanyaan-pertanyaan semacam itu terbesit dalam pikirannya. Dan ia kemudian mengakui bahwa beberapa hari terakhir, ya, dia sangat benar-benar dibuat lemah dan juga lelah oleh itu. Lalu kondisi anak saya bagaimana? Bukankah Bapak bilang dia dibawa neneknya? Setan perempuan itu yang menyeret Sukma anakmu ke alam sana. Pak Rafiq mengisap rokoknya dalam-dalam. Untungnya kalian mengadakan bacaan doa ruqyah kemarin. Berkat pembacaan doa kemarin, setan perempuan itu melemah. Ibumu bisa merebut kembali anakmu dari tangan setan itu. Saat ini dia bersama dengan neneknya. Yudis menoleh ke arah Mas Irham dan mengucap terima kasih. Lalu apakah gangguan-gangguan ini akan berhenti? Mas Irham bertanya. Ya, sebab desa kami serasa agak gimana gitu karena masalah ini. Semua permasalahan tentang gangguan itu dan tentang Sukma anaknya Mas Yudis. Raut wajah Pak Rafiq berubah serius. Bisa selesai kalau buhul ini dibereskan. Lalu benda ini harus diapakan? Yudis nampak bersemangat. Akhirnya ia menemui sebuah titik cerah tentang semua yang dialaminya. Setelah berhari-hari yang suram ini, nanti saat matahari hampir terbenam, kita selesaikan semuanya. Burung-burung kecil berterbangan di langit yang mulai temaram. Mereka melesat menuju ke sarangnya masing-masing. Matahari sore sudah bergulir
hendak mencapai batas horizon. Yudis yang sudah bersuci sebelumnya nampak duduk di sebuah ruangan penuh buku bersama Mas Irham dan Pak Rafiq. Mereka duduk di lantai melingkar dengan sebuah meja berukuran sedang di tengah. Di atasnya terdapat buhul, semangkuk kecil garam, selebar kecil kain putih, dan spidol. Pak Rafiq melihat ke arah benda memastikan bahwa matahari sudah hampir terbenam. Sudah saatnya, kalian siap? Yudis dan Mas Irham mengangguk tegang. Pak Rafiq duduk diam, tangannya bergerak seperti tengah berhitung dengan jari. Bibirnya bergerak mengucap zikir tanpa suara. Lalu ia menjabarkan kain putih di tengah layaknya sebuah lembaran kertas. Dengan sigap ia menggoreskan spidol membentuk garis-garis geometris. Lalu kemudian mulai menggambar berbagai simbol dan huruf Arab yang entah apa Pak Yudis tidak paham. Bibirnya masih terus berzikir. Itu bikin apa? Bisik Yudis pada Mas Irham yang juga nampak tidak bisa melepas pandangannya dari apa yang dikerjakan oleh Pak Rafiq. Itu raja, jawab Mas Irham setengah berbisik, semacam segel atau simbol yang katanya punya energi dari dalam. Raja adalah tulisan, gambar atau simbol-simbol yang dibuat untuk tujuan tertentu. Fungsi dari raja sendiri tergantung dari si pembuatnya, bisa untuk niat baik dan jahat. Dalam pembuatannya ada syarat-syarat khusus seperti waktu, kondisi si pembuat, dan lain-lain. Pak Rafiq meletakkan buhul itu di atas lembaran kain raja tadi dan membungkusnya. Ia lalu menaburkan garam di sekeliling kain raja itu membentuk sebuah lingkaran. Perlahan-lahan Yudis kemudian merasakan pundak dan seluruh tubuhnya menjadi berat. Bersamaan dengan itu ia merasa sesak di dadanya. Samar-samar bau busuk pekat memenuhi ruangan. Pejamkan mata kalian, ujar Pak Rafiq dengan singkat. Yudis ini menuruti perintah Pak Rafiq. Semuanya menjadi gelap. Ia merasa seperti seorang diri di dalam kegelapan itu. Lalu perlahan ia seakan bisa melihat satu sosok tengah melayang di atas meja. Sesosok bayangan putih yang seperti yang kapan dulu ia pernah lihat sekilas di atas pohon rambutan. Perempuan itu berambut panjang kusut hingga menyentuh lantai. Matanya berkilat berwarna kuning, tangannya kurus dan runcing, hampir sepanjang kakinya sendiri. Sosok itu memutar kepalanya menatap Yudis dengan sebuah seringaian mengerikan. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu nantinya part yang ke-6. Nah, kalian pastinya penasaran kan bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini, karena misterinya akan terungkap di part-part yang setelahnya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini sekarang juga, dan juga jangan lupa untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Nah, dengan kalian mengeklik tombol lonceng notifikasinya, kalian nantinya akan terus mendapatkan notifikasi dari channel ini setiap ada video terbaru. Jadinya kalian tidak akan ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.